Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin alladzi khalaqal mauta wal hayata liyabluwakum ayyukum ahsanu amala wa huwal azizul ghafur. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya ba'dah. Allahumma shalli ala Muhammad wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Jamaah Majelis Taklim yang dirahmati oleh Allah, seorang jamaah perempuan itu pernah ada yang bertanya kepada seorang ustadz ya, atau semacam berdiskusi gitu ya. Wahai ustadz, jadi laki-laki atau jadi suami itu sangat enak ya. Ustadznya bertanya, kenapa kok bisa begitu? Misalnya aja, jamaah perempuan itu memberi contoh sedikit aja. Ketika Ramadan misalnya, bangun tidur, seorang suami itu bisa langsung Bisa langsung wudu, terus melakukan ibadah-ibadah, seperti nambahi sholat malam misalnya, atau baca Al-Quran, atau beristighfar, atau berdoa dan sebagainya ya. Jadi tanpa beban apa-apa ya. Tapi bagi seorang istri, seorang perempuan, bangun tidur langsung masak, menyiapkan makan untuk sahur keluarga gitu. Jadi waktunya dia tersita ya, berkurang untuk Untuk melakukan ibadah. Maka ustadznya tadi menjawab ya. Jawabannya tidak terlalu banyak dalil, tapi pakai logika beliau yang logikanya juga berdasarkan ilmu agama beliau ya. Yaitu, ibu, siapa yang berkewajiban mencari nafkah dalam keluarga? Tentu seorang suami ya. Dituntut besok di akhirat itu seorang suami tentang nafkah, bukan istri ya toh. Istri nggak diminta kewajiban untuk Untuk mencari nafkah. Nah, nafkah itu tadi harus halal ya. Bagaimana kalau seorang suami mencari nafkah yang tidak halal? Kalau si istri tidak tahu kalau itu tidak halal, maka istri aman ya. Tapi suaminya Suaminya itu menanggung dosa ketidakhalalannya itu. Gitu. Maka itu ibu-ibu sekalian, kalau suami itu mau berangkat kerja itu dipeseni suaminya, Pak, cari rezeki halal ya, cari rezeki halal. Dan kalau nanti sang suami itu membawa rezeki yang banyak, yang tidak sesuai dengan dengan gajinya, maka ditanya, Pak, kok bisa begini banyak gitu. Jangan terus keenaan, tapi ditanya, kok bisa begini banyak? Barangkali nanti suaminya menjawab, oh tadi saya mendapat objekan gini, saya dapat objekan gini. Nah itu jadi halal, disyukuri dan dinikmati. Juga rezekinya harus cukup untuk apa saja, misalnya untuk biaya hidup ya, untuk biaya hidup keluarga. Di samping halal juga harus cukup untuk biaya sekolah anak, untuk beli rumah, bahkan nanti bisa berhaji, berumroh, dan lain sebagainya. Itu semua tanggung jawab dari suami. Jadi sebetulnya Allah menciptakan kita itu suami, istri itu sesuai dengan Dengan tugas masing-masing ya. Lalu Ustadz tadi masih melanjutkan bahwa kalau ada perang misalnya ibu, siapa yang wajib untuk pergi berperang? Perang membela Islam, membela agama Islam. Siapa yang wajib pergi berperang? Tentu suami, laki-laki. Perempuan tidak wajib ya, Perempuan tidak wajib. Dulu memang ada perempuan itu ikut berperang bersama Nabi, tapi mereka berfungsi sebagai sebagai palang merah ya, yang mengobati tentara yang luka, yang memberi minum dan sebagainya. Jadi tidak ikut berperang ke medan perang ya, tidak ikut berperang. Lalu ini lagi ibu, contohnya lagi ya, bahwa
Sebetulnya jadi wanita itu enak sekali ya. Jadi wanita itu enak sekali. Bahkan kalau saya boleh memilih, enak jadi wanita ya. Ini keenaknya wanita. Seorang suami, seorang laki-laki, kalau ingin pahala sholatnya itu meningkat 20 derajat saja, 27 derajat saja, maka laki-laki itu harus pergi ke masjid, bersolat berjamaah di sana. Ya. Tapi perempuan tidak, ya. Perempuan tidak harus ke masjid. Ya. Perempuan itu cukup sholat di rumah, bahkan di tempat yang paling tersembunyi menurut Nabi, maka pahalanya itu sudah lebih baik dibandingkan sholat di Masjid Nabawi ini. Itu ada hadisnya memang, gitu. Ada hadisnya. Sholatnya wanita di rumah lebih baik dibandingkan sholat di masjidku ini, kata Nabi. Masjidnya Nabi apa? Masjid Nabawi. Padahal ada hadis lainnya, sholat di Masjid Nabawi itu pahalanya 1000 kali lipat dibandingkan sholat di masjid lain, kecuali Masjidil Haram. Kalau Masjidil Haram lebih banyak lagi nanti pahalanya. Jadi ibu-ibu itu nggak perlu ke masjid ya sebetulnya. Cukup di rumah aja sudah apa? Pahalanya lebih baik dari apa? Sholat di Masjid Nabawi. Padahal sholat di Masjid Nabawi pahalanya lebih dari 1000 kali sholat di masjid lain selain di Masjidil Haram. Nah itu sudah. Lalu ibu-ibu, bapak-bapak dan yang dirahmati oleh Allah, dan menyiapkan makan sahur tadi itu yang dilakukan oleh ibu-ibu tadi, yang tidak dilakukan oleh suami, itu ternyata apa? Pahalanya cukup besar ya, bahkan sangat besar. Ini ada hadis umum sebetulnya, tapi bisa ditarik ke apa? Ke menyiapkan makan sahur. Hadis mutafakun alaih itu berarti apa? Diriwayatkan oleh Bukhari dan Muslim dari sahabat Zaid bin Khalid al-Juhani radhiyallahu an. Nabi bersabda, "Man jahhaza ghaziyan fi sabilillahi faqad ghaza." Saya potong sampai situ aja, sebetulnya masih ada lanjutannya. Artinya, barang siapa yang membantu perlengkapan orang yang berjihad di jalan Allah, maka sungguh dia telah berjihad. Ini kan bisa diambil secara umum ya hadis ini. Barang siapa yang menyiapkan makan sahur orang yang berpuasa, seperti yang dilakukan ibu-ibu itu, maka dia telah berpuasa. Ya. Maka dia telah berpuasa. Ya. Juga takjilnya ya. Barang siapa yang beri makan takjil kepada orang yang berpuasa, maka pahalanya seperti orang yang berpuasa. Nah, betapa banyaknya pahala ibu-ibu ini ya, toh, yang menyiapkan apa? Makan sahur bagi suaminya, bagi anak-anaknya, bahkan bagi cucunya, yang mau menyiapkan makan buka puasa untuk suaminya, untuk anak-anaknya, sangat banyak pahalanya. Dan satu hadis lagi yang penting, yang untuk bisa membuat ibu-ibu itu semangat ya, semangat ini. Di dalam hadis riwayat Ahmad dari Abdurrahman bin Auf, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Idza shallatul mar'atu khamsaha." Artinya, jika seorang wanita menunaikan salat 5 waktu, jadi seorang wanita, seorang istri salat 5 waktu, kata Nabi. Lalu lanjutan hadis, wa shamat syahroha, dan puasa di bulan Ramadan. Lalu lanjutan hadis, wa hafizat farjaha, menjaga kemaluannya. Menjaga kemaluannya itu adalah tidak berselingkuh ya, tidak berselingkuh. Lalu lanjutan hadis, wa ata'at zaujaha, dan mentaati suaminya. Lanjutan hadisnya, qilalaha, dikatakan kepadanya, maksudnya dikatakan padanya itu besok di padang mahsyar Allah akan berkata kepadanya, udhulil jannata min ayyi abwabil jannati syi'ta. Artinya, wahai wanita, wahai istri, yang tadi itu apa tadi pertama? Yang sholat 5 waktu, lalu puasa di bulan Ramadan, lalu tidak selingkuh,
lalu taat pada suami, hanya 4 syaratnya. Maka masuklah nih. Allah akan mengatakan pada dia, masuklah ke dalam surga lewat pintu mana saja. Luar biasa ibu bapak. Jadi wanita itu sebetulnya tidak perlu berhaji ya kalau menurut hadis ini. Tidak perlu umroh, tidak perlu puasa Senin Kemis ya. Tidak perlu tahajud, tidak perlu hadir ke masjid dan lain sebagainya. Cukup melakukan 4 ini. 1 apa tadi? Sholat 5 waktu. Puasa bulan Ramadan. Ini kan wajib semua ini. Wajib semua. Terus tidak selingkuh. Dan yang keempat, taat kepada suami. Maka dikatakan kepada dia, masuklah ke dalam surga lewat pintu mana saja. Jadi ibu-ibu masih iri kepada suami. Bahkan suami yang harus iri kepada istri, ya toh? Yaitu apa? Karena begitu mudah seorang istri itu masuk surga. Cukup melakukan 4 saja. Saya ulang lagi ya, karena penting ya toh. Sholat 5 waktu. Yang kedua, puasa di bulan Ramadan. Yang keempat, tidak selingkuh. Yang kelima, taat pada suami. Maka Allah akan mengatakan kepadanya di padang mahsyar, masuklah kamu ke surga lewat pintu mana saja. Jadi ibu-ibu, bapak-bapak yang dirahmati oleh Allah, kita ini semua diciptakan Allah berdasarkan apa? Tugas kita masing-masing. Tugas kita masing-masing. Tidak perlu seorang suami iri kepada istri, tidak perlu seorang istri iri pada suami. Yang harus ada itu apa? Suami, istri, dan anak-anak bekerja sama agar keluarga itu semuanya masuk surga, bebas dari siksa kubur, mudah urusan di padang mahsyar, dan selamat dari siksa api neraka. Itu yang bisa saya sampaikan pada kesempatan ini. Segala yang baik dan benar semuanya berasal dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Semoga ada manfaatnya bagi kita. Semoga Allah menolong kita untuk bisa mengamalkannya. Amin amin ya rabbal alamin. Dan apabila ada yang salah, itu karena kebodohan saya. Untuk itu saya mohon maaf yang sebesar-besarnya. Mari kita tutup majelis ini dengan doa kafaratul majelis. Subhanakallahumma wa bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.